Pertanyaan pertama setelah salam tentunya, apakah kita bisa bertaubat dari dosa riya yang dulu pernah kita lakukan? Tentu saja. Semua dosa yang pernah kita lakukan, kita boleh bertobat darinya, besar atau kecil. Ya. Dan itu memang dianjurkan. Kita sudah tahu banyak hadis-hadis tentang taubat. Seperti diantaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dalam hadis yang lain juga dikatakan sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sampai ke tenggorokannya, belum dicabut ruhnya. Bisa diterima taubat. Dan dalam hadis yang lain juga dikatakan sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Jadi memang boleh, insya Allah taubat. Bagaimana kita tahu bahwa taubat kita diterima? Itu tidak ada ciri khusus ya. Tidak ada ciri khusus karena kita hanya disuruh taubat saja. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita penuhi syaratnya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Sebagian ulama tambah dengan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Boleh. Itu saja. Selebihnya sudah. Tawakal kepada Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan dan kita niatkan. Saya tinggal di lingkungan saya dipanggil Pak Haji, padahal saya belum haji. Apakah saya harus jelaskan bahwa saya belum haji? Saya takut panggilan tersebut akan membuat saya jadi riya. Bagaimana solusinya? Riya itu kalau ibadah sudah dikerjakan atau sementara dikerjakan. Kalau antum belum kerjakan, tidak ada hubungannya sama riya. Tetapi nanti bisa masuk ke bab-bab yang lain kayak sombong, ya, atau manipulasi data, gush, ya, namanya bahasa Arabnya gush, itu manipulasi. Itu bisa masuk ke bab itu. Dosanya lain lagi tuh. Jadi kalau antum belum pernah haji lalu dipanggil haji misalnya, gitu kan? Lalu antum diamkan saja, ini masuk ke masalah manipulasi. Ini bisa tadlis, merusak hubungan kemurnian hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk riya di situ. Kalau saran saya nasihat disampaikan, maaf saya belum haji. Sekaligus juga saya ingatkan teman-teman sekalian, haji ini bukan gelar. Bukan prestasi ini. Ini bukan sebuah gelar akademik yang mesti kita tulis di nama kita. Ibadah teman-teman sekalian. Kalau ini dibuka sebenarnya pintunya, orang akan dibuka semuanya nanti. Haji, sholat, zakat, bisa saja ditulis sebelumnya nanti muzakki fulan. Bisa orang gitu, musalli fulan. Sama dengan haji fulan, sama sebenarnya. Sama saja. Maka sebaiknya tidak usah disebut. Udahlah, antum pergi haji karena Allah. Allah sudah tahu, dicatat. Sudah cukup. Untuk apa kita pasang gelarnya? Dan saya sarankan terus terang dari hati saya menasihati teman-teman sekalian, tinggalkan gelar ini. Kalau ada di KTP hapus, jangan ada, nggak perlu ada gelar. Kecuali memang dasarnya antum punya gelar akademik, itu gelar akademik lain. Emang dasarnya diberikan predikat itu untuk menunjukkan antum telah kuliah, antum telah sekolah. Itu lain, nggak ada hubungannya sama riya itu. Karena itu sebuah predikat yang memang orang tahu ini pernah sekolah di sini, pernah S1, pernah S2, pernah S3, pernah menyusun beberapa tulisan ilmiah jadi profesor. Itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau haji, ibadah kan sama dengan sholat. Untuk apa ditaruh di gelar nama? Ya kalau pasti diterima haji antum, kalau tidak. Jadi lebih baik ini memang harus ditinggalkan, harus dihapus teman-teman. Jangan ini karena dibiarkan jadi sebuah kebiasaan. Jangan bangga dipanggil Pak Haji, jangan juga kita memanggil mereka. Panggil Bapak. Bapak A panggil Bapak A gitu. Dan kapan ada seseorang yang sudah haji kemudian dia dipanggil namanya, dia merasa berat, ini bahaya nih, bisa bab riya. Berarti memang dia pergi haji untuk dipanggil. Ini jadi riya ini, nggak boleh sama sekali. Bagaimana caranya agar tidak berbuat riya kembali? Karena sifat riya susah dikendalikan. Saya sudah bilang tadi kiat-kiatnya kan? Ya, disebutkan kiat-kiatnya tadi. Tentu saja rahasiakan amal itu, jangan diceritakan pada orang lain, gitu kan? Kemudian rahasiakan, kemudian jangan diceritakan, dan kemudian perkaya diri kita dengan ilmu. Belajar insya Allah. Dengan belajar kita bisa kontrol kok. Bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Karena selalu tersirat itu, tapi kita bisa melawannya. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya. Wa iyyak insyaallah. Adakah doa agar terlindungi dari dosa riya? Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi SAW tentunya. Di antaranya itu ada doa yang kurang lebih maknanya saya tidak hafal lafadznya, dan selamatkanlah aku dari perbuatan riya yang aku ketahui atau aku tidak ketahui. Masuk dalamnya juga syirik yang aku ketahui dan syirik tidak aku ketahui. Ada. Tapi ini bisa kita sebutkan tentunya dengan lisan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga supaya jangan sampai amal riya. Di antara kata ulama yang dianjurkan adalah pengucapan disampaikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam pada saat mereka sudah membangun Ka'bah. Padahal membangun Ka'bah perintah Allah kan. Mereka nabi. Jelas mereka sudah dijaga oleh Allah dari masalah riya. Tapi mereka tetap mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terimalah ini dari kami, gitu kan?
Sesungguhnya kau maha menerima amal-amal gitu kan. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya kau maha menerima taubat hamba-hambamu. Jadi kita dianjurkan begitu, habis sholat Rabbana taqabbal minna, habis puasa, habis apa saja kita membaca doa agar Allah terima. Mudah-mudahan dengan doa ini setelahnya kita akan terbendungi dari riya. Apakah bisa disebut riya jika ada yang memposting kegiatan sosial majelis di medsos seperti BB, WA, FB? Mohon sarannya Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Antum lebih tahu niat antum, ya. Untuk apa diposting? Kalau misalnya ada sebuah nomor HP yang memang antum khususkan untuk laporan kegiatan sosial, fadhal, silahkan. Karena memang di situ nomor orang tahunya untuk mendapatkan atau melaporkan atau apalah mendapatkan informasi tentang kegiatan sosial. Itu nggak ada masalah. Atau antum sedang mengumpulkan dana, memang butuh untuk disampaikan. Ini ada lokasi sini, ini ada masjid, ini ada apa rumah anak yatim, lalu diiklankan, disampaikan, itu lain. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, artinya bukan untuk donatur, nggak ada hubungan misalnya untuk hal-hal yang seperti saya jelaskan, cuma sekedar posting saja, main posting saja gitu. Seperti banyak orang, masya Allah, tidak ada, sudah seperti tidak ada kegiatan lain. Kesini foto, kesana foto, kesini foto, foto sana sini untuk apa? Supaya memperlihatkan kepada orang kalau saya lagi di sini, saya lagi di sini, saya lagi di sini. Semua tidak ada gunanya sama sekali. Nah, ini mestinya dijaga, Allahu a'lam. Apakah seseorang yang ada tanda di dahinya dikatakan riya? Kecuali kalau dia sengaja pakai arang atau lalu kemudian sengaja diperlihat, tidak bisa kita vonis orang seperti itu kan? Karena itu memang orang sujud, Allah berikan tanda, mungkin karena kulitnya halus atau gimana akhirnya dia bisa diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita vonis orang riya, karena itu bukan di tangan dia. Memang tiba-tiba saja ada sendiri kan gitu. Bukan dibuat-buat. Jadi tidak bisa kita vonis. Allahu a'lam, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah riya dikatakan dalam urusan ibadah saja atau tidak? Seperti mempromosikan diri sendiri kepada orang lain untuk urusan bisnis. Tidak, ibadah saja. Urusan dunia nggak ada hubungannya sama riya. Nggak ada hubungannya. Kita mencalonkan diri untuk jadi wali kelas, untuk jadi kepala sekolah, nggak ada masalah. Prestasi diminta, suruh pidato, sampaikan apa, itu nggak ada hubungannya sama riya. Ibadah saja. Kalau sudah masuk dalam masalah ibadah, mahdhah itu baru, insya Allah baru masuk ke masalah riya. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Ustaz istiqamah dan selalu diberi kesehatan. Jazakallah khair, sama-sama insyaallah. Apabila ada foto Ustaz yang saya pamerkan ke teman-teman saya, apakah termasuk riya? Saya sih belum punya foto sama Ustaz. Nggak ada hubungannya riya, kecuali antum terlepas dari saya ya, siapa saja di antara asatidzah antum hadir pengajiannya, lalu kemudian antum sengaja foto, lalu kemudian antum posting dengan tujuan innamal a'malu binniyat. Antum supaya dibilang hadir di pengajiannya si fulan, nah itu riya. Jadi ini semua Allah yang tahu. Makanya tadi 3 golongan yang datang hari kiamat itu adalah golongan-golongan yang tidak ada manusia tahu kalau mereka riya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, ini mahkamah yang maha adil. Enggak ada lagi hal-hal yang tersembunyi di situ, semuanya ketahuan. Dan ini teman-teman sekalian, saya sarankan begini, untuk foto ya, darurat saja. Tidak harus setiap hari foto, semua difoto, nggak penting. Nah, itu bukan, jangan jadikan sebagai sesuatu yang harus dan sebuah hobi. Keliru teman-teman sekalian, keliru. Artinya foto juga dibolehkan pada hal-hal tertentu. Batasi, jangan semuanya teman-teman sekalian. Di setiap baju foto, di setiap gaya foto, di setiap tempat foto. Untuk apa? Kecuali darurat boleh, bukan tidak boleh ya. Kalau saya termasuk berpegang pada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang mengatakan boleh, tapi hal-hal darurat itu. Artinya kalau perlu, ada orang ini memang kita perlu ada foto sama dia, memang supaya saya merasa senang karena foto sama dia, sesama jenis tentunya, mungkin karena ustadznya, mungkin karena atasannya, ya, mungkin karena sahabat lamanya, mungkin orang tuanya, saudaranya, anaknya, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti di setiap kesempatan selalu saja ada foto ini dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Sampai orang naik mobil pun lampu merah, foto lagi, selfie sendiri. Kayak sudah tidak mau kehilangan kesempatan. Ya, akhir daripada selfie, baca Quran lebih baik. Ya. Baca tentang apalah. Selain sudah baca Al-Quran, dari lampu merah 1 menit, baik baca Quran. Lampu merah kedepannya buka hadits apa, kisah tentang seorang sahabat, baca sesuatu gitu kan. Karena kalau antum tersibukkan dengan foto, kita sudah tahu semuanya. Otomatis antum akan sibuk dengan galerinya, sibuk mengalbumkannya, sibuk tiap kali mau tidur melihatnya. Buang-buang waktu semuanya. Artinya darurat, saya bukan mengatakan tidak boleh, tapi jangan itu jadikan sebagai sebuah hobi, udah harus selalu kita lakukan. Akhirnya tersibukkan dengan itu teman-teman sekalian. Ini harusnya kita jaga, harusnya kita jaga.
Beberapa ulama-ulama, imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Haram Nabawi itu mengingatkan loh. Pada saat banyak jemaah yang ceprek foto sana sini, mereka ambil mic, mereka bicara, ikhwani muslimin, sadar ini masjid, bukan tempatnya untuk foto-foto terus gitu. Apalagi foto di dalam Masjid Nabawi misalnya, kemudian tunjukkan kepada orang, apa yang akan terjadi? Terbuka nggak pintu riya? Terbuka pintu riya. Untuk apa kita buka? Sudahlah, kita sudah tiba di sana, alhamdulillah, bisa sujud, alhamdulillah, tidak perlu foto sana sini. Jadi mesti dijaga. Ya, tentu saja kalau antum mengatakan, oh saya bisa kontrol saja, sudah itu hak antum, silahkan, alhamdulillah kalau bisa kontrol. Cuma berhati-hati lebih baik, kan gitu. Menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati penyakit. Sekarang antum lagi sehat, lebih baik antum jaga makanan, jaga itu lebih aman, lebih mudah, lebih murah daripada sudah sakit baru berobat. Itu lebih repot gitu. Saya ingin melakukan, semoga yang hadir di majelis ini dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin insyaallah. Setiap ingin melakukan kebaikan atau ibadah, saya selalu terbesit rasa riya sehingga saya ragu untuk melakukan kebaikan atau ibadah tersebut. Sampai saya membatalkan kebaikan tersebut karena takut riya jatuh dibilang riya. Apakah itu adalah bagian bisikan dari syaitan atau bukan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana sikap kita jika orang lain yang membicarakan kebaikan kita? Ini yang saya bilang tadi, waswas syaitan harus dikontrol. Kalau ibadah itu harus antum kerjakan pada saat itu, kayak sholat berjamaah, kayak puasa, memang harus kita kerjakan. Kita daftar haji, kita harus berangkat. Kalau enggak ada kesempatan lagi, maka ya kita lakukan, kontrol diri. Tapi kalau ibadah memang dasarnya antum lihat godaan riya itu sangat besar. Di depan teman-teman ada orang yang butuh bantuan, kemudian gejolak dalam jiwa kita sangat besar untuk membantunya supaya kita dipuji, ya tinggalkan, enggak masalah. Dalam sebuah hadis kalau tidak salah disebutkan itu, tapi saya lupa lafaz hadisnya. Tapi ini hadis sahih tentang ada orang yang didatangi nanti oleh seorang fakir miskin dan dia minta-minta tapi tidak ada yang kasih, gitu kan? Nggak ada yang kasih. Nanti setelah fakir miskin itu pergi, barulah orang ini keluar dari kaumnya, kemudian dia memberinya dari belakang. Jadi memang kalau kita khawatir sekali, ya sudah jangan dilakukan. Kalau memang bukan pada saat itu harus antum lakukan. Kayak tadi contoh sudah azan, sholat, nggak bisa lagi. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, riya itu akan terkikis dengan sendirinya kalau antum jadikan seperti roda kebiasaannya. Maksudnya ya sudahlah, sholat udah antum biasakan pergi, gitu kan? Kemudian antum anggap semua manusia ini adalah makhluk yang tidak perlu antum riya. Seperti misal tidak bisa dikatakan tidak ada orang tua riya kepada anaknya misal. Jadikan semua manusia seperti itu coba. Antum tidak butuh riya di depan mereka. Orang tua kalau baca Quran, anaknya lihat lagi baca Quran, ya iya lagi baca Quran. Enggak, insya Allah 90% orang ayah itu tidak akan riya sama anaknya, karena dianggap untuk apa riya sama orang ini, anak saya. Nah jadikan semua manusia begitu coba. Jadi bisa saja kita lakukan kan, bisa kita kontrol. Kalau dulu sewaktu beribadah, apa ini, terselip rasa riya, apakah Allah terima ibadah kita tersebut walaupun dulu kita belum tahu tentang ancaman riya? Nggak bisa, tidak diterima sama Allah. Kalau riya ada, nggak diterima sama Allah SWT. Tadi kan kita sebutkan hadis terakhir ya, al-yasiru minar riya syirik. Sedikit riya maka syirik, udah nggak diterima. Kuasa Allah SWT. Allahu alam kalau antum berdoa merengek sama Allah, berdoa, ya Allah kalau emang amal pernah riya, ya Allah mudah-mudahan Engkau tetap bisa memberikan bagian aku darinya. Itu kuasa Allah, kita nggak tahu. Tapi secara dalil pasti dibatalkan oleh Allah. Riya itu dibatalkan oleh Allah, nggak bisa. Makanya sekarang ke depan harus lebih hati-hati. Sisa umur kita isi dengan hal-hal yang ikhlas. Kalau kita infak dengan cara transfer, terus bukti transfer kita kirim via WA ke Ustadz, terus minta didoain Ustadz, apakah ini riya? Innamal a'malu binniyat. Nggak bisa saya nilai itu riya atau tidak, gitu ya. Antum transfer untuk kegiatan tertentu, lalu kemudian antum beritakan, memang kadang-kadang saya minta bukti transfernya supaya kita tulis data atau dilihatkan, oh sudah terkumpul sekian, gitu kan, dari sumbangan Islamic Center, dari berbagai kegiatan sosial. Jadi kalau memang antum kirim dan niatnya, innamal binniyat, niatnya adalah memang karena saya minta bukti itu, sudah silahkan, nggak ada masalah, insya Allah tinggal kontrol saja. Tapi apakah antum riya, saya nggak tahu, susah kita nilainya kan, nggak tahu, karena itu diri antum sendiri. Semuanya dari kita bahasakan teman-teman supaya antum secara pribadi setiap kita mengontrol itu supaya nggak riya. Karena dia pasti terlintas, syaitan akan gunakan, karena ini senjata paling gampang untuk menghilangkan pahala. Sedikit riya sudah habis gitu. Makanya jangan diiyakan, isti'adzah. Insya Allah dengan hadir majelis ilmu seperti ini dan sudah paham tadi, kita akan lebih hati-hati nanti ke depan. Coba antum nanti rasakan, oh ya ini nggak boleh, ini riya, harus saya baca a'udzu minasyaitonir rajim. Tolak, jangan ceritain. Sudah selesai, malaikat sudah catat, udah Allah sudah tahu. Jadi kita akan terkontrol nanti dengan ilmu. Makanya pentingnya tahu ilmunya gitu kan. Apakah orang tua yang membanggakan anaknya termasuk riya? Tentu saja tidak. Tentu tidak. Kalau orang lain yang menyebutkan kebaikan kita tanpa kita minta, gitu kan, maka tidak riya. Karena riya itu diistilahkan bagi orang yang memperindah ibadahnya atau dia menceritakannya kepada orang lain. Kalau orang lain ceritakan ibadah kita, tidak ada hubungannya sama kita sama sekali.
Oh si fulan itu isi pengajian di sini. Oh si fulan itu diiklankan misalnya supaya orang-orang pada datang taklimnya. Seperti sekarang banyak media, tidak ada hubungannya sama sekali orang yang iklankan. Kecuali kalau memang dianya terpengaruh. Dia lihat kemudian dia mengatakan, "Duh, nama saya disebutin atau apa, syaitan bisikin lalu dia ikutin," itu mungkin. Tapi insya Allah setahu saya, Allahu a'lam, mudah-mudahan tentunya semua dai-dai umumnya sudah tahu poin ini dan pasti mereka tidak mau konyol menghilangkan pahala mereka. Bolehkah saya melarang orang tua saya untuk tidak membanggakan anaknya? Tidak usah. Kalau dia bangga sesuatu yang positif, misal karena anaknya suka berbakti, gitu kan, itu nggak ada masalah. Karena beberapa kali terjadi, ada orang yang pernah menyebutkan di hadapan Nabi SAW kalau anakku ini berbakti denganku, misal, ya. Istriku ini begini, suamiku ini begitu. Nah, itu tidak masuk dalam bab riya. Ya. Dan Nabi SAW membiarkan itu. Bagaimana sikap kita dengan orang tua yang suka bercerita tentang kebaikan anaknya? Sama ini. Padahal niat saya ketika membantu itu diam-diam. Itu dia menceritakan, kita nggak mungkin bendung. Kalau kita mau nasihatin, mengatakan maaf ibu, ayah, tidak usah diceritain. Ya, lebih baik jangan. Terus iya atau nggak apa-apa, dia tetap mau jangan, sudah. Yang penting kita bisa kontrol saja. Kita hanya kontrol. Selama antum tidak iya kan tidak ria, tidak usah terlalu khawatir. Bagaimana bila ada akhwat berhijab atau niqab yang suka selfie tapi suka juga menulis kata-kata dakwah dengan foto selfie-nya? Ada yang menganggap itu riya, tapi ada juga yang menganggap itu untuk menginspirasi orang lain. Bagaimana yang benar? Apa hubungannya nasihat sama foto? Ini sama saja dengan orang iklan mobil perempuan yang terbuka bajunya. Apa hubungannya mobil sama perempuan itu? Minuman perempuan, ini perempuan, semua perempuan. Sekarang dia pasang fotonya lalu dia tulis kalimat dakwah. Untuk apa? Coba, lebih dekat ke masalah apa? Riya. Lebih dekat ke riya nanti. Oh ini si fulan yang nulis. Untuk apa? Jauhi, tulis saja, sudah selesai. Makin tidak dikenal, makin aman dari riya. Makin tidak ditahu. Karena makin terahasiakan, makin tertutup. Kan itu? Makin bagus, makin tertutup pintu riya. Syaitan tidak bisa masuk di situ. Maka saran saya tulis nasihatnya, nasihat saja. Nggak usah yang lainnya. Bagaimana jika suami istri berinfak bersedekah dan saling bercerita karena pendapatan suami istri dikelola bersama? Apakah termasuk riya? Innamal a'malu binniyat. Dari tadi saya bilang, kalau si suami ini atau istri niatnya dia dalam hati supaya pasangannya tahu kalau dia melakukannya, riya lah. Walaupun pasangannya sendiri. Tapi kalau betul-betul murni kayak tadi, hanya sekedar ingin menyampaikan, kalau tadi anggaran bulanan ini yang kita sudah kelola 10 juta, 1 juta kita sudah sepakat ya kasih ke rumah anak yatim, misal contoh. Baik, si suami sudah store, dia bilang sama istrinya, ya 1 juta sudah saya masukin ya, jadi sisa 9 juta. Jadi memang niatnya betul-betul begitu, insya Allah mudah-mudahan tidak riya. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan tanyakan kepada saya seakan-akan saya ini akan menghakimi. Saya nggak tahu niat antum. Niat, ini malam niat dalam hati itu. Selalu saya sampaikan teorinya, kita nggak tahu masalah itu. Itu kembali urusan antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya berikan teori, kontrol, jangan sampai terpengaruh dan seterusnya. Mohon doa untuk kesembuhan ayah dari teman saya yang sedang masih sakit atau sedang dirawat di ICU. Semoga Allah sembuhkan insyaallah dan jadikan jadi pembersihan dosanya. Saya sering dengar Ustadz kalau terbersit riya, jangan diiyakan. Maksudnya diiyakan itu seperti apa? Maksud kita sendiri. Jadi ada bisikan syaitan yang mengatakan tuh orang di sebelahmu perindah sholatmu. Lalu kita mengiyakan dalam arti kata kita mengikuti itu. Akhirnya kita perindah sholat untuk dia, mengiyakan syaitannya. Maka jadi riya. Kita ada orang lagi cerita tentang haji atau umrah atau prestasi tertentu atau apa yang pernah dikerjakan dalam ibadah. Syaitan bisikin kita. Tuh kamu kan juga punya pengalaman. Terus kita mengiyakannya dalam arti kata kita mengikuti arus itu, kita terjerumus di situ. Maka itu baru riya. Itu yang saya maksudkan. Kembalikan semua ke Allah sebelum melakukan. Penuhi syaratnya, jangan riya dan rukunnya. Yang mau saya tanyakan rukunnya. Maksudnya apa tadi ini? Rukun ibadah maksud saya tadi, bukan rukun riya. Ya, jadi kalau ibadah, kalau supaya ibadah itu diterima, penuhi rukun-rukunnya. Rukun sholat misalnya, saya sudah kasih contoh kan, tutup aurat, hadap kiblat itu rukunnya. Syaratnya supaya tidak riya dan supaya diterima dan tidak terganggu, jangan riya. Syaratnya itu. Kalau rukunnya rukun ibadah, masing-masing sholat, masing-masing ibadah punya rukun-rukun kan, ya kan? Kayak masuk waktu kalau sholat, tutup aurat, wudu, hadap kiblat dan seterusnya. Untuk menghindari riya, apakah diperbolehkan berbohong dengan tidak menjawab pertanyaan dengan sempurna seperti mau kemana? Kita menjawab ada urusan, sedangkan kita ke majelis ilmu. Ini bukan bohong. Ada urusan bukan bohong. Jangan bohong teman-teman sekalian.
Bohong haram dalam agama, dosa besar lagi itu, sudah pernah kita bahas. Ini jangan buka pintu dosa lagi. Jangan lari dari dosa ke dosa yang lain, salah itu. Tapi kalau yang dimaksud tadi, misalnya ditanya mau kemana, lalu kita mengatakan ada urusan, ini bukan bohong. Apakah itu silaturahim keluarga, apakah itu hadir majelis ilmu, itu bukan bohong. Tidak usah diniatkan untuk bohong itu. Memang betul jawabannya. Itu yang dimaksudkan dengan hiyal syari'iyah. Bagaimana tadi seperti Abdullah bin Mubarak, dia seakan-akan makan tapi dia membuangnya. Seperti itulah. Itu nggak ada masalah. Dan memang kita punya hak untuk tidak mengatakannya. Ya, gitu. Ada masalah nggak dalam rumah tangga? Alhamdulillah, ya. Tidak ada masalah. Dalam arti kata di sini yang kita maksudkan tidak ada masalah adalah tidak sampai besar masalah misalnya. Atau memang yang dia maksudkan karena dia tanya apakah ada masalah secara global, kita menjawab tidak ada masalah secara global. Mungkin kita punya masalah di masalah ribut dengan istri atau suami tentang masalah nafkah misalnya. Tapi karena pertanyaan dia, apakah ada masalah dalam rumah tangga? Rumah tanggamu bermasalah nggak? Umum global ditanya. Kita bilang, alhamdulillah tidak ada masalah. Ini bukan bohong ya. Karena dia sedang menjawab secara global. Dia menjawab secara global. Dia tanya global, kita jawab global. Kecuali kalau dia rincikan, itu beda. Karena kita punya hak untuk menutupi sesuatu gitu. Ini sudah tadi sama, ini masalah bekas hitam di dahi ya. Saya kalau sholat sunnah di masjid dekat rumah susah mencari tempat yang tertutup. Apakah sholat sunnah saya termasuk riya dan tidak diterima? Sudah saya bilang, jangan tanya, saya nggak ngerti. Antum lebih tahu, innamal a'malu binniyat. Ini bagaimana ini? Tanya begini terus sama. Yang kedua saya mau tanya Ustaz, sanda saudaranya apakah sama dengan Syekh Ali Jabir? Soalnya muka dan gaya bicaranya Ustaz sama. Ada hubungannya. Itu di mata antum saja sama. Lain lah, ini Ali, ini Khalid. Masing-masing. Om saya Ustaz apa ini di wilayahnya, tapi suka update status kalau dia sedang ceramah di tempat A atau B. Apa om saya ria? Oh, Kak, ente sendiri saya nggak tahu. Lagi om. La ilaha illallah. Antum yang nanya sendiri saya tidak tahu ini ria atau enggak. Tanya om saya. Sudah berhenti nanya begini-begini. Nanti istri saya, akhirnya tante saya semuanya ditanya. Ya, saya dai untuk menyampaikan hukum Allah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa namanya tahu tentang keadaan orang. Kecuali peramal itu lain, bisa tebak-tebak orang. Ya. Nggak jarang setelah kita berbuat baik, bisikan syaitan untuk merasa bangga terbersih dalam hati walaupun tidak diucapkan karena banyak orang atau sedikit orang. Jadi hati itu suka, tetap ada kebanggaan. Saya tahu ini bisikan syaitan, lalu saya perbanyak istighfar karena khawatir pahalanya hilang. Apakah ada doa yang lain untuk menghilangkan perasaan bangga? Allahu alam. Ini kalau masalah doa khusus ya, mungkin lebih baik antum ucapin saja sendiri. Tapi yang saya tahu tinggal ditepis saja. Jadi biasanya cari aktivitas lain, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Sama dengan seseorang sengaja melihat lawan jenisnya misalnya lewat, gitu kan? Kalau dia lewat saja sudah ditinggalin sama dia, lalu dia beraktivitas yang lain, itu akan terlupakan dengan sendirinya. Karena syaitan sudah tertutup pintu di situ, dia akan buka pintu baru untuk menggoda antum. Jadi sibukkan diri aja dengan kegiatan, nanti insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Saya membadalkan haji ayah saya yang sudah meninggal. Apakah riya jika hal itu diceritakan kepada ibu saya yang masih ada dan kepada adik-adik saya? Ya, tidak usah diceritakan. Nggak perlu, rahasiakan aja. Nggak ada maslahatnya kan? Kecuali ada seseorang meninggal ayahnya, kemudian dia mau haji, dihajikan. Setelah meninggal kan boleh dihajikan atau diumrohkan gitu kan? Baik, dia mau hajikan. Sekarang pada saat dia mau hajikan ayahnya, dia butuh mengambil uang yang disimpan oleh ibunya misalnya. Atau dananya kurang, dia harus sampaikan kepada saudara-saudaranya. Dia mengatakan kita badalkan haji ayah kita, biayanya sekian misalnya. Ayo kita rame-rame yuk. Nah itu lain. Tapi kalau antum sudah bayar, udah selesai, udah nggak usah dibuka lagi. Udah, alhamdulillah itu pahala yang bagus ya. Dan teman-teman sekalian perlu digarisbawahi satu hal. Kalau kita bisa mendapatkan pahala sendiri, nggak usah bagi-bagi. Nggak masalah. Kalau kita mampu sendiri sudah, alhamdulillah. Ambil alih aja, gitu kan? Itu sangat bagus. Seperti sekarang kerajaan Saudi nggak membuka orang untuk bantu Masjid Haram. Udah mereka masih mampu, mereka ambil pahalanya. Kesempatan gitu malah. Itu jangan dibagi kalau memang bisa gitu. Kalau antum cuma memandu, mengingatkan ya supaya orang tahu tempatnya itu lain. Tapi kalau kita bisa sendiri, ada fakir miskin susah, kita bantu, dia butuh uang 1 juta, kita bantu 1 juta. Sudah, nggak usah sampaikan ke teman-teman, ini orang bantu ini susah, nggak usah, karena kita sudah ambil alih itu. Bagaimana jika seorang ingin menghindari riya tapi malah dusta? Ini sudah tadi. Misalnya dia seorang yang puasa, ketika temannya bertanya, kamu puasa? Dia bilang tidak. Nah ini dusta nyata, nggak boleh ini. Terus bagaimana seharusnya sikap kita untuk menjawab agar menghindari riya? Bahasakan saja, iya saya puasa.
selesai. Ada syaitan bisik tuh, orang tahu. Nah, kita selama nggak mengiyakan, selama kita tidak terbawa arus di situ, ya, maka insya Allah tidak termasuk riya. Bagaimana jika ada bisikan syaitan yang terbesit di hati kita untuk ingin dipuji, tapi jiwa menahan untuk tidak dipuji? Bagaimana cara mengatasi ini, Ustaz? Apakah termasuk riya? Loh, kalau sudah ditahan, alhamdulillah, itu targetnya. Kalau sudah nahan, tidak diucapkan, sudah bagus. Dan langsung sibukkan setelahnya dengan aktivitas yang lain. Nanti syaitan akan tinggalkan tuh. Karena bagi dia sudah selesai, sisi ini sudah nggak bisa dimasukin. Sibukkan aja dengan kegiatan yang lain, insya Allah. Ana bergabung di grup WhatsApp. Fungsi dari grup tersebut untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang agama. Jika ada yang bertanya, Ana sering menjawab lama-lama. Ana merasa ada perasaan riya, sehingga saat ini ada yang bertanya, Ana diam saja. Ana berpikir biar orang lain yang menjawab. Apakah langkah tersebut keliru? Kalau antum merasa memang itu ada orang yang ahli di situ yang bisa menjawab di dalam grup itu, ya sudah, biarkan orang jawab. Tapi kalau tidak ada, memang antum sendiri yang tahu itu, maka jawab saja, nggak masalah. Baik, syaitan bilang nanti kau dianggap dominasi begini segala macam, tidak usah peduli. Tidak usah peduli. Yang jadi masalah kalau tidak ada angin, tidak ada apa, antum tidak ada ilmu, terus tiba-tiba mau sorotin, mau punya andil. Tadi saya bilang ciri orang riya itu selalu begitu, mau selalu ada di semua bidang, di semua tempat, semua dia tahu, semuanya dia mau terlibat. Nah, ini terbuka sekali pintu riya ini. Jadi kembalikan saja, kalau antum ahlinya jawab apa adanya dan kontrol diri. Jika dalam sholat berjamaah lalu sebelah saya atasan, lalu saya membaguskan gerakannya, apakah termasuk riya? Oh iya, jelas. Ini contoh jelasnya riya. Kalau ini sih Pak Yoyo yang jawab maksudnya. Bagaimana kalau untuk mengajak ke majelis ilmu dan mengajak kebaikan ke teman dan saudara yang pada akhirnya orang tahu amalan-amalan kita yang ditakuti itu adalah menjadi riya? Innamal a'malu binniyat. Antum ajak orang jihad, antum ajak orang majelis ilmu, niat antum baik, niatkan memang ikhlas karena supaya dia tahu majelis ilmu. Itu pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kebaikan dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti kita disuruh memang ajak orang, nggak masalah ajak orang. Tapi innamal a'malu binniyat, niat antum apa nih? Sekali lagi teman-teman, saya tidak tahu niat antum dalam hati itu antara antum sama Allah, tapi saya mengajarkan teorinya. Adalah kalau ngajak orang ke majelis ilmu, karena ikhlaskan supaya dia dapat ilmu. Itu bagus, positif. Selama dia hadir di majelis ilmu, selama dia dapat manfaat, dia berubah, dia dapat pahalanya. Ada bisikan syaitan tuh, kamu sudah ajak 10 orang tuh, pahalanya besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, itu urusan saya sama Tuhan saya. Gitu kan? Jadi kita bisa kontrol saja. Apakah ketika saya memberitahu teman bahwa saya sedekah di suatu masjid yang sedang melakukan pembangunan termasuk riya? Sama semua ini. Innamal a'malu binniyat, antum lebih tahu. Tapi dengan tujuan agar teman itu ikut bersedekah menyumbang. Karena saya tahu bahwa teman saya itu ahli sedekah. Kalau antum murni niatnya mau tunjukkan kebaikan, itu di Blok M Square itu ada taklim. Kita hadir yuk, misal. Rame-rame ke sana. Atau kita sana ada tablik akbar. Sana ada kajian Al-Quran. Di sana ada ngaji. Di sana ada. Insya Allah kita niatnya mau ngajak ikhlas karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau antum niatnya memang supaya dibilang, oh orang ini memang yang suka ngajak, gitu kan? Kamu sudah ajak fulan nggak? Saya sudah telepon tadi. Oh, dicerita panjang lebar semua sama dia. Nggak usah. Bahkan orangnya kalau sudah datang biasanya orang biasa kalau dia kelihatan tuh dia datang. Kamu tadi kok nggak angkat telepon saya, sengaja kerasin suara depan orang. Saya sengaja telepon loh supaya kamu datang. Loh, orangnya sudah datang dah. Udah selesai. Kan kelihatan untuk apa dia bilang begitu. Kita sudah lihat, oh alhamdulillah sudah datang, cukuplah. Allah sudah catat tadi kita niatnya mau ngajak dia. Allah sudah catat pahalanya kok, aman, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak perlu kita buat atau mendapatkan pujian dari dia. Gimana cara mengkomunikasikan kepada keluarga di rumah atau teman dekat saya tentang ibadah yang sedang saya kerjakan agar tidak tergolong riya? Karena akhir-akhir ini perasaan mereka penasaran dengan apa yang saya lakukan. Loh, tidak usah jawab, tidak usah ceritakan. Kalau dia tidak bertanya, tidak ada sesuatu yang mendesak, nggak usah ceritakan. Cukup, nggak usah ceritakan. Ini nggak perlu mereka penasaran, mau penasaran terserah penasaran. Nggak ada urusannya sama kita, gitu kan? Nggak usah diceritakan. Sampai tadi kalau ada orang bertanya pun kita lihat, perlu nggak dijawab? Gitu. Perlu nggak? Boleh nggak kalau saya ditanya lalu saya mengatakan maaf saya nggak bisa ceritakan? Hak kita itu, boleh kita bilang. Kamu biasa sedekah di mana ya? Maaf saya nggak bisa sampaikan. Kita takut nanti kalau kita sampaikan malah jadi riya, itu boleh saja, gitu kan? Nggak usah diceritakan, kecuali memang dasarnya kita sampaikan kepada, misal guru sampaikan kepada murid-muridnya, kita besok mau sedekah di sini ya, kita sampaikan. Nah, itu lain, itu berarti memang boleh-boleh saja insya Allah kita sampaikan seperti itu. Allahu a'lam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.